Oke, kita balik lagi ya di ngobrol apa? Masih bersama dengan Kak Verlon. Ya, thank you Kak Ver, masih sama-sama sama kita ya. Kali ini dan kita lagi ngebahas soal Citayam Fashion Week ya, tadi di sesi pertama. Ya. Cukup seru, jadi misalkan kalian ketinggalan langsung aja ke YouTube kita di DC Plus Media. Akan aku upload nanti, besok tanggal 2 jam 6 sore seperti biasa. Dan juga sesi 2 yang sekarang kita bahas akan aku upload Selasa depan tanggal 9 jam 6 sore juga di channel DC Plus Media. Oke. Buat yang ketinggalan aja ya, atau jangan lupa dinonton ya. Betul. Sorry. Kita juga ngebuka chat box kita ya buat kalian yang pingin komentar, tanya atau menanggapi apa yang sedang kita bahas kali ini atau mau kasih pendapatnya silahkan. Langsung aja ke www.ytwr.org. Di sana ada chat boxnya ya di bawah. Kalau kalian buka lewat handphone ada di bawah chat boxnya. Buka aja atau lewat aplikasi kita di Askara. Aplikasinya namanya Askara. Di sana juga ada chat boxnya. Langsung aja karena itu langsung terintegrasi semua. Oke. Tadi udah ada 2 penanya, Feby dan Boni, kita udah jawab ya Kak ya. Ya, terima kasih boleh bergabung. Ya, terima kasih sudah bergabung dan kita tunggu penanya-penanya atau kalian yang ingin mengungkapkan pendapatnya lagi di opini mungkin gitu sini ya. Yang mau beropini dan silakan. Kita tunggu kalian. Oke. Atau mungkin juga pengen cerita pengalamannya gitu ya. Yang kemarin sempat lihat langsung di Jalan Sudirman Jakarta. Mungkin ya, gitu mungkin ada yang di sana. Kemudian juga melihat yang di Malang gitu, pengen perbandingan, compare gitu. Boleh share ke kita. Kita pengen tahu ya. Kita masih bersama-sama Kak Verlon sampai jam 10 nih. Betul. Kali ini. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Ya. Nah, bicara soal CFW atau Citayam Fashion Week ini kan nggak jauh-jauh dari kebebasan berekspresi nih. Nah, menurut Kak Verlon kebebasan berekspresi ini apa sih? Kalau secara pengertian ya Bi ya. Kalau secara pengertian aku coba catat di sini kebebasan berekspresi itu adalah hak setiap orang untuk mencari, kemudian menerima, menyebarkan informasi dan gagasan dan dalam bentuk apapun dengan cara apapun gitu tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang Citayam Fashion Week ini, artinya kan itu adalah gagasan ya, yang muncul di kepala, kemudian direalisasikan. Kan tadi di sini dibilang dalam bentuk dan dengan cara apapun. Artinya itu bisa dibilang Citayam Fashion Week ini juga adalah salah satu kebebasan orang untuk berekspresi. Berekspresi artinya ada masuk dalam masuk dalam kategori ini ya, karena kan itu kan ide ya, gagasan ide kemudian disalurkan dalam bentuk itu tadi Fashion Week itu tadi. Misal mungkin ada orang, aku nggak tahu persis siapa yang mencetuskan Citayam Fashion Week ini, aku nggak tahu apakah memang sudah ada masukan dari pemerintah kah atau lain sebagainya gitu kan. Aku nggak tahu bagaimana awalnya sehingga Citayam Fashion Week ini ada gitu. Cuman yang pasti artinya kan ketika orang mungkin yang pencetusnya ini melihat bahwa wah ini kayaknya menarik nih anak-anak ini diviralkan atau dijadikan dikasih wadah, bisa dibilang kayak gitu. Dikasih wadah itu menurut aku udah sebuah hal yang positif. Maksudnya artinya kebebasan mereka berekspresi itu dibuka lebar gitu. Monggo silakan gitu. Maksudnya ini monggo silakan, ini ada tempatnya dan lain sebagainya. Cuman mungkin tidak dipikirkan dampaknya gitu ya. Maksudnya tidak dipikirkan dampaknya ke akan seramai ini juga mungkin orang-orang tidak pernah kepikiran. Cuman menurut aku ini bagus ya. Ini bagus karena tadi bermula dari ide gitu ya, yang mencetuskan mungkin wah bagus kayaknya keren kalau di ini apresiasi juga sih kalau menurut aku kayak gitu sih bias. Oke, jadi kebebasan berpendapat itu kayak gitu Kak. Sesuatu yang ya intinya bebas gitu lah ya. Nah, ngomong-ngomong soal bebas nih Kak. Yang namanya bebas itu kan berarti nggak ada limitnya ya. Nah, tapi sebenarnya sebebas apa sih Kak yang disebut kebebasan berpendapat itu? Oke, kita sekali lagi kita mengaca ke undang-undangnya ya Bia. Oh, ada undang-undangnya. Ya kan ada undang-undang berekspresi itu kalau nggak salah dibahas di dalam Undang-Undang pasal 28 ya. Undang-Undang pasal 28 ini aku catat Undang-Undang pasal 28F ya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada ya jadi undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Jadi kayak gini. Mulai dari EFG kalau nggak salah itu bahas tentang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi ini. Cuman mungkin yang
yang lebih kena dengan apa yang pokok bahasan kita ini, aku ambil di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Aku coba bacain ini ya buat teman-teman. Setiap orang berhak setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemudian, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Gitu. Artinya kan berasalkan dari ide kan ya. Itu tadi ya, ide kebebasan berekspresi itu tadi ada ide, ada gagasan di sana. Kemudian dari gagasan itu kemudian direalisasikan. Nah, dari hal yang sudah direalisasikan itu dia punya hak lagi, Bi. Dia punya hak untuk menyampaikan informasi itu bahwa ini ada cita itu. Itu menurut aku. Cuman kalau dibilang bebas tidak ada limitnya, ya ada limitnya sebenarnya. Itu limitnya itu tadi, dia cuman punya hak adalah setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya kan ya hanya dengan saluran yang tersedia itu aja bisa disampaikan gitu loh. Maksudnya ya misal pakai sosial media dan lain sebagainya gitu-gitu. Itu sih. Cuman kalau dibilang kebebasan berekspresi itu memang ya namanya ekspresi dari sebuah, apalagi ekspresi dari sebuah gagasan kan nggak bisa kita bendung, Bi. Maksudnya artinya kan tidak ada batas untuk itu. Orang bisa aja siapa pernah terpikir gini ya, siapa pernah terpikir untuk bisa bikin pesawat yang bisa menembus luar angkasa? Itu kan nggak ada, gitu kan? Artinya kan itu sebuah ide gagasan doang, sebuah ide dan gagasan, dan tidak ada orang yang bisa membatasi gagasan itu. Gagasan orang lain itu tidak ada yang bisa membatasi gagasan itu, karena sekali lagi ketika kebebasan berekspresi itu dibatasi, jadinya nggak bebas. Jadinya nggak bebas. Ruang geraknya pun luas gitu. Maksudnya kalau kita bicara tentang kebebasan berekspresi itu, menurut aku itu ruang geraknya itu sangat luas. Tidak hanya dari gagasan aja gitu loh. Maksudnya apapun karya original, sekali lagi original dari kita, ide dari kita, original dari kita, itu merupakan sebuah kebebasan berekspresi dan sudah diatur dalam undang-undang kok. Jadi menurut aku tidak salah gitu loh, maksudnya tidak salah. Cuman mungkin memang sekali lagi ketika itu berhubungan dengan sosial, karena kan yang dipakai ini adalah ruang lingkup sosial, betul. Ruang lingkup sosial yang dipakai banyak orang, zebra cross dan lain sebagainya. Karena itu berkaitan dengan orang lain, dengan orang lain, dengan sosial ya. Kita pun tidak bisa membendung komentar, kemudian pendapat orang lain juga tentang hal apa yang sudah kita lakukan, itu tidak bisa kita bendung. Begitu sih menurut aku, Bi. Oke. Jadi bisa dibilang kebebasannya ya dibatasi sama kebebasannya orang lain ya, Kak ya? Iya, karena aku punya kebebasan berekspresi, kamu juga punya kebebasan berekspresi, si A juga punya, si B juga punya. Jadi dan itu bisa tabrakan kan? Setiap kita punya kebebasan berekspresi dan kita nggak bisa yang egois, yang ya kan aku, nggak bisa juga kayak gitu. Karena sekali lagi kita hidup di kita hidup di lingkup sosial, dan lagi kita Indonesia ini kan punya budaya ketimuran yang kental gitu ya. Maksudnya punya budaya ketimuran yang kental, yang orang kenal sopan, kemudian dan lain sebagainya, yang intinya yang berbeda dengan barat lah, intinya gitu sih, Bi. Kalau ngomongin soal kebebasan berekspresi sih, selama tidak mengganggu orang lain, itu nggak mengganggu, nggak menyalahi norma dan hukum, dan ya itu kayaknya sah-sah aja lah ya. Namanya bebas ya bebas, tapi kalau misalkan bebasannya menyalahi aturan, ya itu ya kalian bebas, tapi ya ada resikonya pasti ya. Menyalahi aturan ya pasti ada undang-undang yang mengatur itu. Karena kan memang sudah diatur juga gitu loh, maksudnya menyebarkan informasi dan lain sebagainya itu. Ya itu tadi aku setuju sih, Bi. Kebebasan berekspresi itu memang bebas, tetapi selama itu tidak mengganggu hak orang lain juga, karena setiap orang itu juga punya hak berekspresi yang sama itu tadi. Punya hak berekspresi yang sama itu tadi. Jadi ketika itu dilanggar atau ada aturan-aturan yang dilanggar, yang ya itu kembali lagi ya ke norma, atau mungkin ya aturan-aturan sosial yang kita langgar, yang menurut kita itu enggak kok, tetapi menurut orang lain
itu juga harus diperhatikan kayak gitu karena kita sekali lagi hidup bersosial. Betul. Aku jadi ingat nih Kak kalau ngomongin soal kebebasan yang akhirnya kebebasan berekspresi yang akhirnya mengganggu itu kayak kalau di Malang itu dulu di Jalan Suhat, misalkan kita jam 2, jam 3 subuh, bisa ada ini kan anak-anak balapan. Bukan motor tapi ya mobil drag race di situ. Nah, jadi kalian yang belum tahu Suhat itu Soekarno-Hatta ya di Malang ya. Iya betul, Jalan Soekarno-Hatta di Malang itu biasanya kalau jam 2, jam 3 pagi itu ada drag race. Zaman ini berarti udah tua berarti kamu Bi. Jam 2, jam 3 itu kayaknya zaman aku kuliah tuh masih banyak kan. Gak tahu ya kalau sekarang ya. Zaman aku mau kuliah tuh masih banyak karena dulu juga sering nonton. Jam 2, jam 3 di daerah Suhat itu. Dan itu kebebasan berekspresi sih. Mereka mau dark race terserah lah. Tapi akhirnya bakal mengganggu karena pengguna jalan yang lain terganggu juga dengan kegiatan itu. Karena pikir mereka udah jam segini juga sepi nggak mungkin. Enggak juga. Itu jalan masih jalan umum. Jalan umum, betul. Jalan umum kecuali kalian buat event terus izin polisi untuk pakai jalan ini akhirnya jalan itu ditutup untuk beberapa saat ya. Itu lain cerita ya. Tapi itu bisa dibilang event ilegal lah ya. Akhirnya mengganggu pengguna jalan yang harusnya bisa pakai itu dengan aman, dengan nyaman. Betul. Belum lagi orang sekitarnya yang suaranya mobil lagi drag race itu kan kenceng banget. Mengganggu banget itu. Mereka jam tidur gitu kan. Ya, jam-jamnya orang istirahat. Iya, gitu jam-jam orang istirahat. Di Batu dulu juga sering kayaknya ya ada drag race tapi motor. Kalau di Batu, kalau di Malang mobil kan. Kalau di Batu itu motor, itu juga banyak itu dulu. Nah, itu mengganggu. Nah, itu yang nggak boleh ya Kak ya. Karena memang mengganggu orang lain. Iya, namanya ilegal lagi. Iya, aktivitas yang yang sekali lagi itu bentuk kebebasan berekspresi, tetapi kalau mengganggu orang lain ya perlu kita perhatikan juga. Betul. Tapi itu kembali lagi kepada pribadi ya Bi ya. Maksudnya itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Orang ketika dia sadar bahwa itu adalah sebuah kebebasan berekspresi, orang yang benar-benar tahu dan paham apa itu kebebasan berekspresi, artinya dia juga tidak akan semena-mena melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain gitu. Kalau dia paham ya, kalau dia paham tentang itu, artinya dia juga tidak mungkin akan melakukan hal semena-mena semata-mata bahwa mengatasnamakan kebebasan berekspresi gitu, akhirnya melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang akhirnya. Itu juga ya kembali kepada pribadi sih sebenarnya. Kedewasaan seseorang juga akan membawa dia bahwa mengerti bahwa kebebasan berekspresi itu juga harus orang lain juga harus nyaman dengan apa yang kita lakukan gitu loh Bi. Dan yang terpenting itu tadi nggak melanggar hukum lah ya. Kalau udah melanggar hukum ya itu lain cerita lagi ya. Akhirnya melanggar hukum, kode etik. Betul. Karena kan juga kebebasan berekspresi itu sebenarnya lebih ditujukan kepada insan pers gitu ya. Kepada insan pers yang mereka kan kadang menulis berita berdasarkan opini dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya ditujukan kepada mereka waktu itu ya. Untuk bagaimana melindungi mereka dalam kebebasan menulis, itu kan juga kebebasan berekspresi kan, berpendapat atas apa yang mereka lihat, atas apa yang mereka dengarkan, kemudian ditulis, kemudian dipublish itu tadi. Nah, tetapi kembali lagi kepada menurut aku itu kebebasan berekspresi itu juga ditentukan kepada kedewasaan pribadi seseorang ya. Bukan kedewasaan secara umur, tetapi kedewasaan berpikir ya. Bagaimana kedewasaan kita berpikir untuk mengelola, kemudian menyampaikan kebebasan kita supaya orang lain itu tidak ikut terganggu gitu loh. Maksudnya kedewasaan itu dibutuhkan. Kan kita tahu kan, oh kalau aku lakuin gini pasti orang lain nggak senang. Oh kalau aku lakuin ini orang lain bakal senang kok. Gitu kita pasti tahu kok hal-hal itu. Maksudnya kita pasti tahu, kecuali memang orang yang memang sengaja yang ya udahlah aku bikin gini biar orang lain biar orang lain nggak senang. Ada yang disengaja, misal ada yang tidak disengaja juga gitu ya. Sekali lagi kembali kepada kedewasaan berpikir juga sih menurut aku. Betul. Dan kalau ini ya Kak, ada satu berita lagi nih ya yang aku udah kasih ke Kak Firlon juga, itu dari intipseleb.com. Nah, ini Citayam Fashion Week dibubarkan. Oh iya, sempat dibubarkan ya. Sempat dibubarkan. Terus kata Boge, ini ada salah satu tokohnya di situ ya, lagi. Dia salah satu anak yang pencetusnya atau anak yang terkenal di situ lah. Dia bilang setuju deh. Nah,
Itu kalau misal ini nggak aku bacain ya karena panjang artikelnya, tapi intinya dari artikel itu adalah karena mungkin itu tadi ya Kak, mengganggu orang lain, mengganggu jalan ya, lebih tepatnya mengganggu pengguna jalan lain yang harusnya jalan dipakai untuk kendaraan. Ya akhirnya karena mereka nongkrongnya sampai di pinggir-pinggir jalan, sampai menuhin badan jalan, masuk ke badan jalan, akhirnya ya bikin macet. Gitu. Sudah dirasa bukan hiburan lagi mungkin ya. Sudah bukan hiburan lagi. Ya mungkin juga pemerintah daerah yang ada di sekitar melihat itu sudah bukan, kayaknya udah bukan hiburan lagi karena lebih banyak ya mungkin ya indikasinya adalah lebih banyak yang bukan mengecewa, lebih banyak yang komplain mungkin. Jadi indikasinya mungkin itu, lebih banyak yang komplain daripada yang memuji, mungkin akhirnya melihat kayaknya udah lebih banyak yang komplain nih karena memang benar itu adalah fasilitas umum gitu. Gitu sih Bi. Oke, kalau mungkin kalau kalian lagi Fashion Week-nya di trotoar itu kan memang untuk pejalan kaki. Itu mungkin is okay lah ya, beda cerita. Karena yang nggak boleh yang di blok, waktu itu kan sampai di berita ada yang diblok sama polisi kan Kak. Nah itu kan di trotoarnya. Di trotoar, kan? Betul. Bukan trotoar, di zebra cross. Ya. Kan di zebra cross yang memang itu untuk orang nyebrang gitu. Penyeberangan, hak semua orang untuk menyeberang. Apalagi kan kita tahu di daerah itu daerah ramai ya. Daerah perkantoran. Iya, daerah perkantoran, daerah ramai. Jadi memang dibutuhin banget. Ada kan beberapa zebra cross yang kelihatannya sepi gitu, hanya pas kayak di depan jam-jam sekolah gitu kan. Cuman itu kayaknya kalau yang di daerah Sudirman itu memang sering lalu lalang orang. Betul ya kan? Betul. Kalau mereka Fashion Week di situ akhirnya ngeganggu juga ya lama-lama. Daerah ramai memang. Iya. Kalau mungkin kalian nongkrong terus kayak mau bikin catwalk Fashion Week tapi di trotoar yang memang untuk pejalan, itu kayaknya sih menurutku nggak apa-apa ya, selama tidak masuk ke badan jalan dan mengganggu kendaraan, mengganggu orang lain lah, mengganggu orang lain gitu. Itu beda cerita itu ya. Dan ya itulah seputar Citayam Fashion Week ya Kak ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih buat Kak Verlon. Nah kita udah bicara banyak nih Kak soal Citayam Fashion Week. Kita juga udah bicara banyak soal kebebasan berekspresi tadi ya, sampai Kak Verlon kasih undang-undangnya tadi, dari undang-undang tadi ya. Nah menurut Kak Ver itu bagaimana sih kita seharusnya menggunakan hak kita untuk berpendapat dan berekspresi? Menggunakan hak kita ya. Jadi sebenarnya tadi udah aku bilang juga ya sebenarnya Bi. Jadi gini, setiap kita itu kan punya hak pribadi, itu kita punya hak dan itu dilindungi. Sebenarnya haknya kita itu dilindungi. Maksudnya itu yang kita harus tahu dulu pertama, bahwa dilindungi undang-undang. Ya dilindungi undang-undang. Setiap kita itu punya hak berbicara, hak mendapatkan pendapat, hak menyampaikan pendapat, hak beragama, itu kita punya hak gitu. Kemudian supaya orang lain tidak terganggu, kita juga harus sadar bahwa orang lain itu juga punya hak yang sama dengan kita gitu. Jangan kita merasa bahwa aku punya hak. Ya, Bias juga bisa bilang aku punya hak juga. Nah, supaya hakku dan haknya Bias itu tidak cross gitu ya. Maksudnya tidak saling tabrakan ya. Harus menyadari, kita harus sadar bahwa setiap kita itu punya hak. Karena kita menyadari bahwa setiap orang itu punya hak yang sama, artinya dan kita hidupnya pun bersosial, hidupnya itu saling berdampingan, ya harus menghargai hak yang sama. Kewajiban kita adalah menghargai haknya orang lain. Itu tadi kan ada hak dan ada kewajiban. Ada hak dan kewajibannya. Ya, haknya kita adalah itu tadi, kita tahu kita punya hak yang sama. Kewajiban kita adalah menghargai haknya orang lain juga. Menghargai haknya orang lain. Apalagi sekali lagi kita ada punya adat ketimuran gitu yang bagaimana kita menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi kebersamaan lah intinya gitu ya, persaudaraan dan lain sebagainya. Ketika kita kewajiban kita lupakan menghargai hak orang lain, nah itu mungkin yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyak orang yang menganggap dirinya udah mungkin mayoritas, atau dia menganggap dirinya lebih besar, menganggap dirinya lebih berkuasa, akhirnya menindas yang lemah, menindas yang sedikit jumlahnya gitu. Padahal sebenarnya punya hak yang sama. Kalau diukur di dalam timbangan itu harusnya sama gitu. Nah, karena menyadari bahwa kita punya hak yang sama, harusnya kita juga punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Gitu sih menurut aku. Paling gampangnya begitu, simpelnya begitu. Punya hak, tetapi ingat kita juga punya kewajiban untuk menghargai orang lain gitu, haknya orang lain.
Gitu sih kalau dari aku, Bi. Oke, jadi kita punya hak untuk berpendapat, tapi kita punya kewajiban juga buat menghargai pendapat dan pendapatnya orang lain ya. Betul. Ekspresinya orang lain. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang yang katakanlah punya selera fashion yang mungkin nyeleneh, ya udah itu haknya dia lah ya, kayak. Ya, itu haknya dia. Kita mungkin hanya bisa komen aja. Komen dan nggak suka ya udah. Tapi bukan berarti kita untuk menjatuhkan dia atau mungkin kemudian membuat orang itu terintimidasi atas apa yang kita lakukan gitu, ya jangan juga kayak gitu. Iya, karena itu haknya dia ya untuk berekspresi. Dia pasti punya alasan, punya kesukaannya masing-masing ya. Dan ini tidak hanya berlaku atas apa yang kita bahas hari ini tentang fashion ya, Bi. Ya. Hak itu kan luas banget. Ya, haknya orang itu termasuk yang aku bilang tadi, hak menyampaikan pendapat, hak memiliki agama, hak dan lain sebagainya, itu juga hak-hak orang lain yang harus kita hargai. Sama halnya ketika simpelnya begini, ketika kamu pengen apa yang kamu lakukan itu dihargai orang lain, ya itu juga yang harus kamu lakukan kepada orang lain. Sebenarnya begitu sih. Kan itu kan yang kita tahu kan, karena kita masyarakat sosial pasti semua orang tahu kan, apa yang kamu tidak ingin tetanggamu lakuin ke kamu, ya jangan kamu lakuin gitu. Itu sih. Lebih simpelnya begitu. Betul. Di Pancasila juga udah dibilang ya apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya rata lah ya, hak sama kewajiban itu didapatkan semua rakyat Indonesia, termasuk anak-anak yang dalam bahasan kita kali ini di Citaem Fashion Week. Mereka berhak untuk mengekspresikan pendapatnya ya. Tapi kita juga punya kewajiban juga menghargai haknya orang lain. Ya, punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain, dan harus berani, Bi. Maksudnya ketika ada hak orang lain yang dilanggar gitu, kita juga yang memang tahu bahwa itu dilanggar haknya, ya kita harus berani untuk menyuarakan itu juga gitu. Ya, betul. Setuju Kak Fer. Oke, Kak Verlon, thank you ya buat pembahasan kali ini. Kita sudah bicara banyak. Terima kasih banyak di program Ngobrol Apa kali ini, dan tentu saja Kak Verlon ini bisa dibilang orda nih ya, orang dalam nih ya. Artinya kita bisa undang kapan aja nih. Betul. Nah, ini mungkin pastinya Kak Verlon akan aku undang lagi, Kak. Mungkin di obrolan berikutnya kita lihat aja kapan, nggak tahu ya. Yang pastinya akan ada sama Kak Verlon lagi dengan pembahasan dari topik yang lain ya, Kak Fer. Atau juga mungkin dari teman-teman yang punya usulan pengen boleh banget loh. Boleh banget loh. Langsung ngomong aja ke adminnya kita, atau di chat boleh, di chat box, atau komen di Instagramnya kita boleh, atau komen di YouTube-nya kita juga boleh banget. Sampaikan aja pengen materi apa. Tentu kita akan baca dan lihat, wah ini kayaknya cocok nih ya pendapat kalian. Oke. Kalau gitu Kak Fer, terima kasih banyak waktunya buat pembahasannya cukup menarik pada hari ini. Dan tentu saja seperti biasa aku akan ingetin bahwa program ini sudah kami rekam, dan sesi 1 akan diupload besok tanggal 2 Agustus jam 6 sore di channel Disa Plus Media, dan sesi 2 yang barusan kita selesaikan akan diupload juga di channel Disa Plus Media jam 6 sore juga, tapi tanggal 9 hari Selasa minggu depan. Oke Fer, kalau gitu sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Siap. Dah. Terima kasih, dah.